Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini berjalan begitu cepat tapi hatimu tetap kosong? Pernahkah kau bertanya, untuk apa semua ini? Siapa aku dan mengapa aku di sini? Kita terlahir dalam cahaya, tapi sering tersesat di tengah gemerlap dunia. Kita beribadah, kita berdoa, tapi entah kenapa, jiwa ini tetap haus, seolah ada sesuatu yang hilang. Mungkin yang hilang bukanlah Tuhan, tapi dirimu sendiri. Malam ini, mari kita berjalan perlahan, menembus lapisan ego, menyingkap rahasia hidup, dan menemukan makna terdalam di balik segala yang terlihat. Ini bukan sekadar kisah tentang agama, tapi tentang perjalanan pulang dari manusia menuju cahaya yang melahirkan kita. Bab 1. Ketika hidup tak lagi sekadar hidup. Pernahkah engkau diam dalam kesunyian, lalu tiba-tiba merasa hidup ini seakan berjalan begitu cepat, tapi hatimu tertinggal di belakangnya? Dunia bergerak dengan hiruk-pikuk ambisi, keinginan, dan perbandingan. Semua orang berlari mengejar sesuatu, namun tak seorang pun benar-benar tahu apa yang sedang ia kejar. Dalam diam yang jujur, terkadang engkau mulai bertanya, apakah ini semua? Itulah detik pertama kesadaran, saat jiwa mulai mengetuk pintu makna yang lebih tinggi dari sekadar rutinitas dunia. Dalam bahasa tasawuf, saat itu disebut panggilan halus dari Tuhan kepada hati yang mulai lelah dengan kepalsuan. Sebab sesungguhnya, pencarian spiritual tidak pernah dimulai dari tempat yang ramai, tetapi dari kehampaan yang sunyi, dari ruang dalam diri yang akhirnya berani berkata, "Aku ingin pulang." Tasawuf tidak mengajarkanmu untuk meninggalkan dunia, melainkan untuk melihatnya dengan mata yang baru. Dunia bukan musuh, tetapi cermin. Apapun yang terjadi di sekelilingmu, hanyalah pantulan dari apa yang hidup di dalam dirimu. Jika hatimu gelisah, maka dunia pun tampak berisik. Jika hatimu damai, maka segala sesuatu menjadi tanda. Maka perjalanan menuju makrifat bukan tentang menambah pengetahuan, melainkan tentang membersihkan pandangan. Tentang menggosok kaca hati yang buram, agar cahaya Tuhan kembali tampak jelas. Disitulah rahasia hidup mulai terkuak sedikit demi sedikit, bahwa apa yang kita kejar selama ini sesungguhnya hanyalah bayangan dari kerinduan kepadanya. Namun, kebanyakan manusia hidup di permukaan. Mereka berdoa dengan bibir, tapi hatinya tertidur. Mereka sibuk dengan amal, tapi lupa kepada tujuan di balik amal itu sendiri. Hidup mereka seperti air yang mengalir di atas batu, tak pernah meresap ke dalam tanah kesadaran. Tasawuf datang bukan untuk menambah ritual, tapi untuk menyalakan rasa hadir dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap pandangan mata, dalam setiap gerak hati. Karena hidup sejati tidak diukur dari berapa lama engkau bernapas, tapi seberapa dalam engkau menyadari setiap tarikan napas itu sebagai anugerah dari Yang Maha Hidup. Dan ketika engkau mulai hadir, dunia yang dulu terasa sempit tiba-tiba menjadi luas. Engkau mulai melihat bahwa setiap kejadian bukanlah kebetulan, tapi pesan. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap air mata dan tawa, semuanya adalah bahasa Tuhan yang halus, yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Dalam momen-momen seperti itu, engkau tidak lagi merasa menjadi pusat segalanya. Engkau belajar untuk menyerah, bukan dalam arti kalah, tapi dalam arti kembali kepada keseimbangan yang hakiki. Seperti daun yang pasrah kepada arah angin, engkau pun belajar untuk tidak melawan arus takdir, melainkan menari di dalamnya. Dan disitulah perlahan-lahan engkau akan memahami bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, bukan tentang menjadi, melainkan tentang menyadari. Engkau tidak sedang berjalan mencari Tuhan, karena sejatinya Tuhanlah yang sedang menggerakkan langkahmu untuk menemukan dirinya di dalam dirimu sendiri. Maka ketika engkau mencapai titik itu, engkau tidak lagi sibuk bertanya tentang makna hidup, karena hidup itu sendiri telah menjadi makna. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan dia, antara pencarian dan tujuan, antara doa dan jawaban. Yang tersisa hanyalah keheningan yang damai, tempat jiwa beristirahat dan berbisik pelan. Kini aku mengerti, hidup bukan untuk dimengerti, tapi untuk disadari. Bab 2. Rahasia di balik nafas.
Setiap manusia bernafas, namun tidak semua sadar sedang bernafas. Nafas datang dan pergi seperti gelombang yang setia, tanpa pernah diminta, tanpa pernah berhenti. Ia adalah kehidupan yang tak terlihat, tanda kasih Tuhan yang terus mengalir meski sering kita abaikan. Dalam setiap hembusan, ada rahasia yang dalam. Rahasia tentang siapa yang sesungguhnya menghidupkan kita. Para arif berkata, barang siapa mengenal nafasnya, ia mengenal Tuhannya. Karena nafas bukan sekadar udara yang mengisi paru-paru, melainkan tarikan cinta yang menghubungkan jasad dengan ruh. Saat engkau menarik nafas dengan kesadaran, engkau sedang menerima kehidupan dari sumber yang abadi. Saat engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan segala sesuatu kepadanya. Di antara 2 detik itu, ada kehidupan, ada rahasia, ada Tuhan yang sedang bekerja dalam senyap. Bernafas dengan kesadaran adalah salah satu bentuk zikir tertinggi, sebab di dalamnya tidak ada kata, tidak ada suara, hanya kehadiran. Setiap hembusan adalah kalimat La ilaha illallah yang tak terucap. Setiap tarikan adalah hu, napas dari yang maha hidup yang menyelinap lembut ke dalam dada. Itulah sebabnya para sufi tidak mencari Tuhan jauh di langit, sebab mereka telah menemukannya di dalam desah nafas sendiri. Dalam tasawuf, nafas bukan hanya tanda hidup, tapi juga cermin kehadiran. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, Ia selalu bersamamu, bahkan di antara 2 hembusan yang engkau anggap biasa. Maka barang siapa mampu menghadirkan kesadaran dalam nafasnya, ia sedang menatap wajah Tuhan dalam bentuk yang paling sederhana, namun paling nyata. Ketika engkau duduk diam dan mulai memperhatikan nafas, sesuatu yang halus akan terjadi. Dunia yang semula bising akan perlahan tenang, pikiran yang penuh kekacauan akan melurus seperti debu dihembus angin. Dan di tengah keheningan itu, engkau akan mulai mendengar sesuatu. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Sebuah bisikan lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Bisikan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam dada, dari sumber kehidupan yang selama ini menunggu untuk dikenali. Disitulah engkau mulai mengerti bahwa setiap detak jantung, setiap gerak tubuh, setiap tarikan udara bukanlah hasil kehendakmu, tapi kehendaknya yang sedang menari melalui dirimu. Sadar akan nafas berarti sadar bahwa engkau tidak memiliki apapun, tidak memiliki waktu, tidak memiliki hidup, bahkan tidak memiliki dirimu sendiri. Sebab segalanya datang darinya dan akan kembali kepadanya. Setiap nafas adalah pinjaman, setiap hembusan adalah pengembalian. Maka berhentilah hidup seolah engkau adalah pemilik kehidupan. Belajarlah bernafas dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang penuh syukur. Karena di saat engkau benar-benar menyadari bahwa setiap hembusan adalah anugerah, engkau tidak akan lagi hidup dengan tergesa-gesa, tidak akan lagi takut kehilangan. Engkau akan belajar untuk hidup dengan damai karena engkau tahu kehidupan ini sesungguhnya adalah zikir yang terus berulang. Zikir yang tak pernah berhenti, bahkan ketika bibir terdiam. Dan pada akhirnya, ketika engkau benar-benar mengerti rahasia di balik nafas, engkau akan paham bahwa hidup ini bukan tentang panjangnya usia, tapi tentang kedalaman kesadaran. Engkau akan mengerti bahwa Tuhan tidak perlu dicari, sebab Ia selalu hadir di setiap hela udara yang mengisi dadamu. Maka setiap kali engkau menarik nafas, ucapkanlah dalam hati, ini adalah kasih-Nya. Dan setiap kali engkau melepaskannya, katakan pelan, kepadamu aku kembali. Jika kesadaran itu hadir di setiap detik, maka engkau tidak akan pernah jauh darinya. Karena sesungguhnya, selama engkau bernafas, engkau sedang berada dalam pelukan Tuhan yang hidup di dalam dirimu. Bab 3. Cermin diri. Ketika engkau memandang dunia, sebenarnya engkau sedang memandang dirimu sendiri. Segala sesuatu yang membuatmu marah, tersinggung, terpesona, atau terluka, semuanya adalah bayangan dari isi hatimu yang sedang terpantul keluar. Dunia ini bukan musuh, bukan juga panggung untuk menghakimi, melainkan cermin yang Tuhan pasang di hadapanmu agar engkau mengenali siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang sibuk memperbaiki dunia di luar, tapi lupa menyembuhkan dunia di dalam dirinya. Mereka mengeluh tentang gelapnya zaman, padahal yang gelap bukan dunia, melainkan hatinya yang tertutup debu. Dalam tasawuf, jalan kembali kepada Tuhan dimulai dengan keberanian untuk menatap ke dalam,
untuk melihat apa yang selama ini engkau sembunyikan dari dirimu sendiri. Keserakahan, ketakutan, kepalsuan, dan keinginan untuk diakui. Semua itu adalah tabir yang menutupi cahaya ilahi di dalam dirimu. Mengenal diri bukan perkara mudah. Ia bukan perjalanan pikiran, melainkan perjalanan hati yang kadang menyakitkan. Sebab untuk mengenal diri, engkau harus berani menelanjangi segala topeng yang telah engkau kenakan selama hidup. Engkau harus jujur melihat luka yang engkau tutupi dengan senyum, keinginan yang engkau bungkus dengan doa, dan ego yang bersembunyi di balik amal saleh. Semua itu harus disingkap satu persatu hingga engkau berdiri tanpa apapun di hadapan Tuhan, tanpa gelar, tanpa nama, tanpa kebanggaan. Dan pada saat itu, engkau akan mengerti bahwa dirimu yang sejati bukanlah yang selama ini engkau pamerkan di dunia, melainkan yang berdiam dalam keheningan, yang tak butuh pujian, yang hanya ingin kembali. Ketika engkau benar-benar melihat dirimu apa adanya, engkau mungkin akan menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya mengerti betapa jauh engkau telah melangkah dari cahaya asalmu. Namun air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari penyembuhan. Sebab air mata yang jatuh dari kesadaran adalah air yang menyucikan jiwa. Dalam tangisan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dalam dada. Seolah Tuhan sendiri sedang berkata lembut, "Aku tidak pernah pergi, hanya engkau yang berpaling." Dan dari sanalah perjalanan pulang benar-benar dimulai. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam. Ketika cermin hatimu mulai dibersihkan, dunia pun berubah. Engkau tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari dirimu sendiri. Setiap wajah menjadi ayat, setiap peristiwa menjadi pelajaran. Engkau mulai melihat bahwa bahkan orang yang melukaimu pun sebenarnya sedang memainkan peran yang Tuhan tulis untuk menyadarkanmu. Maka engkau tak lagi membalas luka dengan dendam, melainkan dengan pemahaman. Engkau akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi padamu adalah cara Tuhan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan dengan kesadaran itu, engkau mulai belajar memaafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk tenang. Dan pada akhirnya, engkau akan paham bahwa mengenal diri bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan menuju kejujuran. Engkau tidak akan menjadi lebih suci, tapi menjadi lebih sadar. Engkau tidak akan merasa lebih tinggi, tapi justru semakin tunduk. Sebab semakin engkau mengenal dirimu, semakin engkau sadar betapa kecil dirimu di hadapan Yang Maha Ada. Di titik itu engkau akan berbisik pelan, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Segala yang indah padaku hanyalah bayangan darimu." Dan saat itulah cermin dirimu menjadi bening. Engkau tak lagi melihat aku, tapi hanya melihat Dia yang sejak awal telah bersemayam di balik setiap pandanganmu. Bab 4. Sunyi yang berbicara. Ada masa dalam hidup ketika engkau merasa segalanya berhenti. Suara dunia memudar, keramaian kehilangan maknanya, dan engkau tiba-tiba berdiri di tengah keheningan yang asing. Di saat itu, banyak orang merasa takut, karena sunyi sering dianggap kesepian. Padahal di balik kesunyian, ada rahasia yang tidak dapat disentuh oleh kebisingan dunia. Dalam diam yang jernih, Tuhan berbicara tanpa suara, menuntun hatimu untuk mendengar apa yang selama ini tak pernah engkau perhatikan. Para arif berkata, sunyi adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih, maka jangan lari dari sepi, sebab di sanalah engkau akan menemukan kehadiran yang selama ini engkau cari di luar dirimu. Sunyi bukan ketiadaan, melainkan kehadiran yang lebih dalam. Ketika semua suara berhenti, yang tersisa hanyalah getar halus yang mengalir di dalam dada. Getar yang membuatmu sadar bahwa engkau hidup bukan karena kehendakmu, tapi karena ada daya yang terus menghidupkanmu. Dalam diam itu, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang lembut, sesuatu yang bukan berasal dari pikiran, tapi dari sumber yang jauh lebih tinggi. Seperti embun yang turun di pagi hari, kesadaran itu tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan kelembutan yang menenangkan. Ia tidak menuntutmu untuk berpikir, hanya untuk hadir. Dan ketika engkau hadir sepenuhnya di tengah sunyi, engkau akan mengerti bahwa yang engkau cari di luar selama ini sebenarnya sedang memanggilmu dari dalam. Bagi orang yang hatinya bising,
sunyi terasa seperti ancaman. Mereka tidak tahan diam karena di dalam diam itu, suara batin mereka sendiri mulai terdengar. Suara luka, suara penyesalan, suara rindu yang tak sempat diungkap. Tapi bagi yang berani mendengarkan, semua suara itu berubah menjadi guru. Setiap getar, setiap rasa, setiap air mata menjadi pesan yang membimbingmu untuk pulang. Dalam tasawuf, keheningan bukan tujuan tapi pintu. Sebab hanya dalam diam yang hening, jiwa dapat mendengar panggilan Tuhan tanpa gangguan. Maka jika engkau ingin mengenalnya, jangan hanya membaca kitab, tapi belajarlah membaca sunyi. Sebab dalam sunyi tidak ada kebohongan, tidak ada kepura-puraan, hanya kejujuran yang murni antara engkau dan Dia. Sunyi yang sejati bukan berarti menjauh dari dunia, tapi menghadirkan keheningan di dalam diri, bahkan di tengah keramaian. Engkau bisa berbicara, bekerja, berjalan, namun di dalam hatimu ada ruang yang tetap tenang, tidak terusik oleh apapun. Ruang itu adalah tempat Tuhan bersemayam. Ketika engkau mampu menjaga sunyi di tengah hiruk-pikuk dunia, engkau akan hidup dalam keseimbangan. Seperti samudra yang permukaannya bergelombang, tapi dasarnya tetap hening. Dan di kedalaman itu, engkau mulai memahami rahasia hidup yang sesungguhnya, bahwa segala sesuatu muncul dari diam dan akan kembali ke diam. Dari sunyi kita datang, ke sunyi pula kita akan pulang. Maka jika suatu hari dunia terasa berat, jangan mencari pelarian, tapi carilah keheningan. Duduklah dalam diam, tarik nafas dengan sadar, dan biarkan hatimu berbicara tanpa kata. Di sanalah engkau akan merasakan pelukan yang tidak terlihat, kasih yang tidak bersuara. Itulah saat ketika sunyi mulai berbicara. Bukan dengan bunyi tapi dengan cahaya. Dan di tengah cahaya itu, engkau akan tahu, ternyata Tuhan tidak pernah berjarak. Ia selalu berada di dalam diam yang engkau hindari. Maka beristirahatlah dalam sunyi, karena di sanalah jiwamu akhirnya menemukan rumahnya. Bab 5. Antara aku dan Dia. Ada dua kekuatan yang hidup di dalam dirimu. Yang satu berkata aku, dan yang satu lagi berbisik Dia. Dunia aku dipenuhi oleh keinginan, harapan, pencapaian, dan rasa ingin memiliki. Dunia Dia adalah samudra yang tenang, tempat segalanya larut tanpa nama, tanpa bentuk. Setiap manusia berjalan di antara dua dunia itu, antara rasa ingin menjadi sesuatu, dan kesadaran bahwa dirinya bukan apa-apa. Inilah medan halus tempat segala pencarian spiritual terjadi. Dalam tasawuf, perjalanan bukan tentang memusnahkan aku, tapi tentang menundukkannya dengan cinta hingga ia melebur dengan Dia. Sebab selama aku masih berdiri di hadapan Dia, engkau akan terus merasa terpisah. Dan perpisahan itulah yang membuat jiwa manusia merasa gelisah. Meski segala keinginan dunia telah terpenuhi. Engkau mungkin menyebut namanya dalam doa, menyebut cintanya dalam kalimat, tapi selama yang berbicara masih aku, maka engkau belum benar-benar mengenalnya. Sebab hakikat cinta dalam tasawuf bukanlah dua yang saling berhadapan, tetapi satu yang mengenal dirinya dalam dua bentuk. Aku mencintai Tuhan adalah kalimat yang indah. Tapi kalimat itu akan berubah makna ketika engkau menyadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang sedang mencintai melalui dirimu. Ialah yang menanamkan rindu itu di hatimu agar engkau mencari jalan pulang kepadanya. Maka setiap kali engkau berdoa, jangan bayangkan bahwa engkau sedang memanggil Tuhan dari kejauhan, karena Dia tidak pernah jauh. Justru dalam doa itu, Dia sedang menuntunmu untuk menyadari keberadaannya di dalam dirimu. Dalam keheningan hati, terkadang engkau akan merasakan pergeseran halus, seolah yang berzikir bukan lagi dirimu, tapi ada sesuatu di dalammu yang sedang berzikir kepada dirinya sendiri. Saat itu terjadi, jangan terkejut, biarkan ia mengalir. Sebab itulah momen ketika tabir antara aku dan Dia mulai menipis. Engkau bukan lagi yang mencari, tapi yang ditemukan. Bukan lagi yang memanggil, tapi yang dipanggil. Bukan lagi yang mencintai, tapi yang dicintai melalui cinta itu sendiri. Di titik ini, segala konsep mulai larut. Tidak ada aku yang sujud, karena yang sujud dan yang disujudkan hanyalah satu kesadaran yang sama, yang menampakkan diri dalam dua arah pandang. Namun, jangan salah memahami penyatuan ini.
Ia bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan menyadari bahwa tak ada apapun selain Dia. Aku tetap ada di dunia untuk berperan, untuk menjalankan takdirnya, tapi kini tanpa beban untuk menjadi pusat. Engkau tetap bekerja, berbicara, mencinta, dan menangis, tapi semuanya dilakukan dalam kesadaran bahwa engkau hanyalah alat. Dan anehnya, justru ketika engkau tidak lagi ingin menjadi siapapun, disitulah engkau mulai merasa benar-benar hidup. Karena beban identitas telah gugur, dan yang tersisa hanyalah ketenangan. Tidak ada lagi pertarungan antara ambisi dan takdir, karena semuanya telah tunduk kepada kehendaknya. Dan ketika akhirnya aku berlutut di hadapan Dia, engkau akan mengerti bahwa semua perjuangan batin, semua tangis, semua kehilangan, hanyalah cara Tuhan menundukkanmu agar engkau berhenti menolak cintanya. Engkau akan menyadari bahwa setiap luka yang pernah engkau bawa sebenarnya adalah surat undangan menuju kesadaran ini. Maka biarkan aku mencair dalam Dia sebagaimana sungai yang tak lagi tahu di mana ia berakhir ketika sampai ke laut. Disitulah perjalanan menemukan tujuannya, bukan di puncak kemuliaan, tapi di titik lenyapnya diri dalam samudera kasih-Nya. Dan dari kedalaman itu terdengar satu bisikan lembut yang menenangkan seluruh jiwa. Antara aku dan Dia tak ada lagi jarak. Bab 6. Cinta yang menyembuhkan. Segala luka manusia sejatinya berawal dari satu rasa, keterpisahan. Kita merasa terpisah dari Tuhan, dari sesama, bahkan dari diri kita sendiri. Rasa terpisah itulah yang melahirkan takut, cemas, iri, dan haus akan pengakuan. Padahal dalam pandangan para arif, tidak ada yang benar-benar terpisah. Segalanya terhubung oleh benang cinta yang halus yang ditenun langsung oleh tangan Tuhan. Cinta bukan sekadar perasaan yang lahir di hati manusia, melainkan pancaran cahaya ilahi yang turun untuk mengingatkan jiwa tentang asalnya. Ketika engkau benar-benar mencinta, engkau sesungguhnya sedang diingatkan bahwa engkau pernah bersatu dan tengah merindukan kesatuan itu kembali. Maka, cinta sejati bukan tentang dua yang berhadapan, tapi tentang satu yang mengenali dirinya dalam bentuk yang lain. Cinta yang sejati tidak menuntut, tidak menahan, tidak meminta balasan. Ia memberi tanpa rasa kehilangan dan melepas tanpa rasa berpisah. Sebab ia tahu semua berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Itulah cinta yang menyembuhkan, karena ia tidak datang dari keinginan untuk memiliki, tapi dari kesadaran bahwa tidak ada yang bisa dimiliki selain Dia. Dalam tasawuf, cinta bukan hanya emosi, tapi kesadaran paling tinggi, kesadaran akan kesatuan segala wujud. Ketika engkau mencintai seseorang dengan tulus, engkau sedang menatap pantulan wajah Tuhan yang sedang menampakkan diri dalam bentuk yang engkau kasihi. Maka berhati-hatilah dalam mencinta, sebab setiap cinta sejati adalah ladang suci tempat Tuhan menyingkapkan dirinya kepada manusia. Namun manusia sering salah memahami cinta. Mereka mencintai untuk mengisi kekosongan, padahal cinta yang sejati justru lahir dari keutuhan. Engkau tidak mencinta karena kurang, tetapi karena penuh. Tidak karena ingin memiliki, tetapi karena ingin memberi. Cinta yang lahir dari keutuhan tidak pernah menyakiti, karena ia tidak menggenggam, ia mengalir seperti air, menyejukkan tanpa menuntut arah. Dan anehnya, ketika engkau berhenti ingin dicintai, justru saat itulah engkau mulai benar-benar merasakan dicintai. Bukan oleh manusia, tapi oleh semesta yang memantulkan kasih Tuhan dalam setiap hal yang engkau temui. Burung yang berkicau, angin yang menyentuh wajahmu, senyum orang asing di jalan. Semuanya adalah bentuk cinta yang sedang memelukmu, jika engkau mau melihat dengan mata hati. Cinta yang demikian tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga melepaskan belenggu ego. Sebab setiap kali engkau mencinta dengan sadar, sedikit demi sedikit aku larut. Engkau mulai melihat dunia bukan sebagai tempat untuk bertarung, tapi sebagai taman tempat Tuhan menanamkan keindahan. Engkau tidak lagi memaksa orang lain menjadi seperti kehendakmu, karena engkau tahu setiap jiwa punya jalannya sendiri menuju cahaya. Dan di titik itu, engkau mulai hidup dengan rasa syukur yang dalam. Tidak ada lagi perasaan ditolak, tidak ada lagi rasa kekurangan,
karena engkau menyadari bahwa cinta Tuhan telah menyusup di setiap detik kehidupanmu. Dan pada akhirnya, engkau akan paham bahwa cinta bukanlah sesuatu yang engkau temukan, tapi sesuatu yang selalu ada, hanya perlu disadari. Ketika engkau hidup dengan cinta, engkau sedang hidup dalam zikir yang paling tinggi, karena engkau sedang melihat Tuhan dalam setiap wujud, dalam setiap nama, dalam setiap tatapan. Engkau akan mencintai tanpa alasan, memaafkan tanpa pamrih, dan memberi tanpa batas. Itulah cinta yang menyembuhkan. Cinta yang tidak lagi lahir dari manusia, tapi dari Tuhan yang sedang mencintai melalui manusia. Maka biarkan cinta itu mengalir, sebab di setiap alirannya, Tuhan sedang berkata pelan di dalam hatimu, "Aku mencintaimu sejak sebelum engkau ada." Bab 7, Jalan Pulang. Pada akhirnya setiap jiwa akan berjalan menuju rumah yang sama, tempat di mana semuanya bermula. Kita datang dari keheningan dan suatu hari akan kembali kepada keheningan itu lagi. Namun perjalanan pulang bukanlah sekadar tentang kematian fisik, melainkan tentang kematian ego di dalam kehidupan. Jalan pulang bukan jalan keluar, tetapi jalan ke dalam hati, ke dalam kesadaran yang paling dalam, di mana tidak ada lagi nama, tidak ada lagi rupa, tidak ada lagi aku dan milikku. Di sanalah letak rumah sejati, tempat jiwa beristirahat dari segala pencarian. Tapi untuk sampai ke sana, engkau harus berani kehilangan segalanya. Bukan karena Tuhan ingin engkau menderita, melainkan karena hanya dengan kehilanganlah engkau akan tahu apa yang tidak pernah hilang. Kehidupan dunia hanyalah sekolah bagi hati. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap kegagalan adalah guru yang menuntunmu menuju kesadaran bahwa semua ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata. Kadang engkau dihadapkan pada cinta, lalu kehilangan. Engkau diberikan harapan, lalu dihancurkan. Engkau dibiarkan berjalan sendirian, agar engkau belajar bersandar bukan pada manusia, tetapi pada Dia yang tak pernah pergi. Maka jangan sesali perjalananmu, karena setiap langkah, bahkan yang terasa paling gelap, sedang menuntunmu mendekat kepadanya. Dalam setiap kesedihan, ada panggilan untuk pulang. Dalam setiap air mata, ada rahasia cinta Tuhan yang sedang memurnikan jiwamu, agar siap kembali kepada cahaya asalmu. Jalan pulang bukan jalan yang penuh suara, tapi jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh hati yang rela. Engkau akan belajar berjalan tanpa peta, tanpa arah, hanya dengan cahaya kecil yang menyala di dada, cahaya keyakinan. Kadang engkau akan ragu, kadang engkau ingin berhenti, tapi di setiap kali engkau menundukkan kepala dalam doa, engkau akan mendengar bisikan lembut dari dalam dirimu, "Aku bersamamu." Itulah tanda bahwa engkau sedang berada di jalan yang benar, sebab Tuhan tidak menuntun dengan teriakan, melainkan dengan keheningan. Ia tidak menampakkan diri dalam gemuruh, tapi dalam lembutnya ketenangan yang menyelimuti hatimu saat engkau berhenti melawan hidup. Dan ketika engkau benar-benar sampai di penghujung perjalanan, engkau tidak akan menemukan pintu, karena ternyata engkau tidak pernah pergi. Engkau hanya lupa. Engkau akan tersenyum dalam air mata ketika menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, tidak sedetik pun. Ia selalu ada, menatap dari balik segala kejadian, menunggu saat ketika engkau siap untuk mengenalnya, bukan dengan pikiran, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Saat itu tiba, engkau akan merasa pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan. Keadaan tenang, lapang, dan penuh cinta. Tidak ada lagi aku yang ingin, tidak ada lagi aku yang takut. Hanya ada Dia dan engkau yang larut di dalamnya. Dan di titik paling sunyi itu, engkau akan mengerti bahwa pulang bukan tentang akhir, tetapi tentang kembali mengenali asal. Engkau bukan tubuh yang berjalan, engkau adalah kesadaran yang sedang mengingat. Maka biarkan perjalanan ini terus berlangsung, hingga setiap napasmu menjadi zikir, setiap langkahmu menjadi sujud, dan setiap detik menjadi pulang. Sebab surga bukan tempat yang menunggu di ujung jalan. Surga adalah saat engkau benar-benar pulang ke dalam dirimu, dan menemukan Tuhan sedang menunggumu di sana, tersenyum seolah berkata, "Akhirnya engkau pulang." Bab 8, Rahasia Keheningan.
Ada saat ketika kata-kata berhenti memiliki makna. Di sana, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada bunyi keheningan. Keheningan bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan ruang suci tempat segala makna lahir dan segala rahasia kembali. Dalam keheningan, engkau tidak lagi berusaha memahami Tuhan dengan akal, karena akal berhenti di tepi samudera makrifat. Di sanalah hati mulai berbicara dalam bahasa yang tidak diucapkan, tapi dirasakan. Dan setiap kali engkau benar-benar hening, engkau sedang mendengarkan sesuatu yang jauh lebih halus dari suara. Engkau sedang mendengarkan gema keberadaannya yang bergetar lembut di dasar jiwa. Itulah suara yang sama yang pernah terdengar di alam ruh ketika Tuhan bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Dan seluruh jiwa menjawab, "Bala." Dalam keheningan, engkau mengingat janji itu kembali. Manusia takut pada keheningan, karena di sanalah tidak ada tempat untuk bersembunyi dari dirinya sendiri. Namun bagi para pencinta, keheningan adalah taman pertemuan. Di sanalah mereka berbincang dengan Tuhan tanpa perlu suara. Sebab Tuhan tidak hanya berbicara melalui wahyu dan kitab, tetapi juga melalui keheningan yang dalam, ketika hati telah dibersihkan dari kebisingan dunia. Ketika engkau mampu duduk dalam diam tanpa gelisah, engkau akan menyadari bahwa keheningan bukan kekosongan. Ia justru penuh dengan kehadiran, penuh dengan kasih, penuh dengan cahaya yang tidak terlihat mata. Dan setiap tarikan napas dalam keheningan itu adalah zikir yang paling murni, karena tidak lagi ada aku yang melafalkan, hanya ada keberadaan yang berzikir kepada dirinya sendiri. Kadang engkau akan mendengar sesuatu di dalam diam, bukan suara, tapi rasa. Rasa itu datang seperti getaran halus yang membuatmu ingin menangis tanpa alasan. Jangan tolak. Itulah saat di mana jiwamu sedang disentuh oleh kelembutan Tuhan. Ia datang tidak dengan guntur, tidak dengan petir, tapi dengan kelembutan yang hampir tak teraba. Seperti embun yang turun di fajar subuh, menyentuh dedaunan tanpa suara. Itulah rahasia keheningan. Semakin engkau diam, semakin engkau mendengar. Semakin engkau berhenti mencari, semakin engkau ditemukan. Dan di sanalah engkau akan mengerti bahwa seluruh pencarian spiritual bukan untuk menemukan sesuatu di luar, tapi untuk diam di dalam, agar apa yang selama ini bersembunyi bisa menampakkan diri. Dalam keheningan, engkau akan menyaksikan bahwa semua gerak, semua waktu, semua bunyi hanyalah ombak di permukaan. Di bawahnya, laut tetap diam, luas, dalam, dan tak terganggu. Itulah keadaan hati seorang arif. Di luar mungkin tampak sibuk, tapi di dalam tetap tenang. Ia bisa berbicara tanpa kehilangan keheningan, bisa berjalan tanpa keluar dari diam, bisa mencinta tanpa meninggalkan kesadaran. Keheningan bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi hidup di dalamnya dengan kesadaran yang tidak terguncang. Engkau tetap menjadi manusia, namun kini engkau hidup dalam kesadaran ilahi. Dan ketika engkau mencapai kedalaman keheningan itu, engkau akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah diam, dan tidak pernah pergi. Dialah keheningan itu sendiri, yang berbicara tanpa suara, yang memeluk tanpa tangan, yang hadir tanpa bentuk. Maka jangan takut pada sepi, sebab di dalamnya Tuhan sedang memelukmu dengan cara yang paling lembut. Berdiam dirilah, dengarkan napasmu, rasakan detak jantungmu, dan engkau akan tahu, seluruhnya berzikir, seluruhnya mengingat. Disitulah rahasia keheningan, saat tidak ada apapun lagi untuk dikatakan, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang berbisik lembut di dalam dada. Aku ada bersamamu. Bab 9, cahaya di balik gelap. Tidak ada cahaya tanpa gelap, dan tidak ada makna dari terang jika engkau tak pernah melewati malam. Setiap jiwa yang mencari Tuhan pasti akan melewati lembah kegelapan, bukan karena Tuhan jauh, tapi karena mata hati belum terbiasa menatap cahayanya yang terlalu terang. Maka ia menutupi dirinya dengan gelap, agar engkau belajar melihat dengan rasa, bukan dengan mata. Dalam kegelapan itu, engkau akan merasa kehilangan arah, seolah semua doa tak berjawab, semua langkah tak berarti. Tapi ketahuilah, disitulah sebenarnya Tuhan sedang paling dekat. Ia bersembunyi di balik sunyi agar engkau berhenti mencarinya keluar dan mulai menemukannya di dalam.
Gelap bukan hukuman, ia adalah panggilan. Panggilan untuk menyelam lebih dalam ke samudera dirimu sendiri. Ketika hidup terasa hancur, ketika engkau kehilangan orang yang engkau cinta, ketika doa-doa seolah tak lagi memiliki gema, jangan buru-buru menuduh takdir, sebab mungkin Tuhan sedang mengajarkanmu bahasa baru, bahasa kehilangan. Dalam kehilangan engkau belajar arti memiliki. Dalam kesepian engkau belajar mengenal kehadiran. Dan dalam gelap engkau belajar mengenal cahaya. Tidak ada malam yang kekal, karena setiap gelap membawa janji fajar. Tapi hanya hati yang sabar yang mampu melihat cahaya itu lahir perlahan di balik kabut. Maka jangan takut pada malam hidupmu. Peluklah ia sebagaimana bumi memeluk benih dalam gelap tanah. Karena hanya dalam kegelapan benih itu belajar tumbuh menuju cahaya. Seringkali Tuhan menutupi jalan terang agar engkau berhenti mengandalkan dirimu. Sebab selama engkau masih percaya bahwa cahaya berasal dari luar, engkau akan terus mencari tanpa henti. Tapi ketika semua sumber cahaya padam dan engkau tersisa sendirian dalam gelap, disitulah rahasia besar itu terbuka, bahwa sumber cahaya sejati tidak pernah di luar. Ia selalu menyala di dalam dada, redup oleh debu ego, tertutup oleh kabut dunia. Saat engkau berhenti melawan gelap dan mulai tenang di dalamnya, engkau akan melihat setitik cahaya yang muncul dari hatimu sendiri. Cahaya itu bukan milikmu. Ia adalah pantulan cahaya Tuhan yang sejak awal bersemayam di dalam dirimu. Gelap bukan akhir, ia hanyalah proses. Ia seperti malam sebelum subuh, di mana semua suara mereda dan hanya detak hati yang tersisa. Disitulah engkau paling dekat dengan Tuhan, karena tidak ada lagi yang mengganggu antara engkau dan Dia. Orang-orang bijak tidak lari dari gelap, mereka berjalan di dalamnya dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat kepada cahaya. Dan ketika akhirnya cahaya itu muncul, mereka tidak lagi memuja terang, karena mereka tahu cahaya itu telah lama ada, hanya mata mereka yang baru terbuka. Maka jangan berdoa agar gelap cepat berlalu, berdoalah agar matamu dikuatkan untuk melihat cahaya yang bersembunyi di baliknya. Dan ketika engkau akhirnya keluar dari lembah itu, engkau akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Engkau akan menyadari bahwa yang dulu engkau sebut penderitaan, ternyata adalah tangan Tuhan yang lembut, sedang membentuk jiwamu. Ia tidak menghancurkanmu, ia hanya mengosongkan ruang agar cintanya bisa masuk. Maka bersyukurlah kepada gelap, karena tanpanya engkau tidak akan pernah tahu betapa indahnya cahaya. Dan disitulah engkau akan memahami satu kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat, Tuhan tidak pernah pergi. Ia hanya sedang menyalakan pelita di dalam hatimu, agar kelak engkau pun bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Bab 10, kembali menjadi cahaya. Pada akhirnya, setiap jiwa akan kembali menjadi apa yang sebenarnya ia selalu ada, cahaya. Kita bukan tubuh, bukan nama, bukan kisah, tapi cahaya yang pernah dihembuskan Tuhan ke dalam raga fana ini, lalu lupa akan asalnya karena terpesona oleh warna dunia. Seluruh perjalanan hidup, dari kelahiran hingga kematian, dari cinta hingga kehilangan, hanyalah jalan panjang untuk mengingat cahaya itu kembali. Dan ketika engkau mulai sadar, engkau akan melihat bahwa segala yang engkau cari di luar ternyata sudah lama menyala di dalam. Engkau tidak sedang mencari Tuhan, engkau sedang diingatkan untuk melihat bahwa engkau hidup karena Dia hidup di dalammu. Itulah makna nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya Tuhan yang memancar melalui dirimu, agar dunia tahu bahwa Ia ada, bahkan dalam diri makhluk yang tampak kecil seperti manusia. Kembali menjadi cahaya bukan berarti lenyap dari dunia, melainkan hidup di dunia tanpa tertutup olehnya. Engkau masih tersenyum, masih bekerja, masih berbagi, tapi kini setiap gerakmu menjadi zikir. Setiap napasmu membawa kesadaran bahwa engkau adalah pancaran dari sesuatu yang tak terlukis. Tidak ada lagi kebencian, karena bagaimana mungkin cahaya membenci bayangannya sendiri. Tidak ada lagi rasa iri, karena bagaimana mungkin cahaya bersaing dengan cahaya lain. Engkau akan mulai melihat manusia bukan sebagai yang lain, tapi sebagai cermin tempat Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk yang beragam. Dalam setiap wajah, engkau melihatnya. Dalam setiap peristiwa,
engkau menyaksikannya. Dunia tak lagi menjadi medan penderitaan, tapi taman tempat Tuhan memperlihatkan keindahannya dalam wujud yang tak terhitung banyaknya. Saat kesadaran ini tumbuh, engkau akan merasakan bahwa hidup bukan tentang mencari, tapi tentang memantulkan. Cahaya tidak berjalan, ia hanya bersinar. Maka tugasmu bukan untuk mengejar, tapi untuk jernih. Semakin bening cermin hatimu, semakin jelas cahaya Tuhan memancar darinya. Dan di titik ini, engkau akan mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari memiliki, tapi dari menjadi saluran bagi kasih-Nya, menjadi tempat di mana cahaya ilahi menyentuh dunia. Engkau tak lagi meminta apapun, karena engkau menyadari bahwa segala yang ada hanyalah Dia yang sedang menampakkan diri dalam rupa keberadaan. Dan ketika saatnya tiba untuk meninggalkan dunia ini, engkau tidak akan takut. Sebab kematian bukanlah padam, melainkan kembali ke terang asal. Engkau akan melangkah ringan, seperti nyala lilin yang melebur ke dalam matahari. Tidak hilang, hanya pulang. Ruh yang suci tidak punah, ia hanya menanggalkan bentuknya dan kembali menyatu dengan sumbernya. Maka, bagi jiwa yang telah mengenal cahaya, kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ia tersenyum dalam keheningan, karena tahu, tidak ada yang pergi, tidak ada yang hilang. Semuanya hanyalah perubahan bentuk dari satu keberadaan yang abadi, Dia. Dan di ujung perjalanan panjang itu, engkau akan mendengar bisikan yang pernah terdengar di awal waktu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Itulah panggilan tertinggi, panggilan untuk pulang sepenuhnya. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada dirimu yang sejati. Engkau datang sebagai cahaya, engkau hidup memantulkan cahaya, dan kini engkau kembali menjadi cahaya. Tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi jarak. Hanya keheningan abadi, dan di dalamnya satu kenyataan yang tak terlukis oleh bahasa, bahwa sejak awal hingga akhir, tiada yang ada kecuali Dia. Dan di sanalah perjalanan berakhir, atau mungkin baru benar-benar dimulai. Dan kini, setelah semua perjalanan ini, kita mengerti bahwa hidup bukan sekadar tentang mencari, tapi tentang mengenali. Bukan tentang menjadi seseorang, tapi tentang kembali menjadi diri yang sejati. Segala yang kita kejar akan sirna, tapi kesadaran akan Dia akan abadi. Maka, tenangkan hatimu. Di antara napas dan diam, di sanalah Tuhan selalu menunggu. Pulanglah, bukan ke tempat, tapi ke dalam dirimu sendiri. Sebab di sanalah cahaya itu bersemayam, dan dari sanalah semua bermula.